Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dharma TV yang di rumah, kembali lagi bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang peran perempuan terhadap kelestarian air di lingkungan rumah tangga. Ya, seperti yang kita ketahui, air sebagai kebutuhan di rumah tangga adalah sebuah keutamaan. Dan seperti apakah kira-kira kaitannya dengan kelestarian mata air, dan apakah ada pola mengatur penggunaan air di lingkungan sehari-hari, utamanya di lingkungan rumah tangga. Kita telah bersama dengan Ibu Siti Yulaika, ini selaku aktivis lingkungan perempuan yang telah bersama dengan kita pada kali ini, pemirsa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Anti. Sehat hari ini Ibu ya? Alhamdulillah. Oke Bu, tema kita hari ini adalah peran perempuan terhadap kelestarian air di lingkungan rumah tangga, begitu ya Bu ya? Nah, kira-kira apa maksudnya Bu? Berbicara tentang air ya, air ini adalah kebutuhan dasar dan kebutuhan utama, ya. Kebutuhan utama buat kehidupan. Tapi penggunaan air itu adalah perempuan yang lebih banyak menggunakan air. Jadi perempuan ini lebih membutuhkan air yang lebih banyak dibanding laki-laki. Itulah kira-kira Mbak. Itu sih. Kenapa? Karena perempuan kenapa membutuhkan air lebih banyak? Karena perempuan membutuhkan ini, pertama perempuan sebagai kodrat perempuan adalah menstruasi gitu ya. Jadi itu membutuhkan air di kamar mandi lebih banyak. Perempuan yang melahirkan, merawat anaknya, nah itu perempuan lebih banyak membutuhkan air. Jadi kebutuhan dasar perempuan yang lebih banyak adalah air. Bukannya kebutuhan anak itu diurus oleh suami dan istri, bukan hanya perempuan saja. Iya sih, tapi untuk air itu kan yang memandikan siapa, kan mestinya seringkali kan ibu ya. Jadi ibu membutuhkan air lebih banyak untuk memandikan anak, untuk kebutuhan pribadinya juga itu kebutuhan airnya lebih banyak. Nah, lalu untuk kebutuhan air sehari-hari, ibu kan mengatakan bahwa ini lebih banyak di perempuan begitu ya. Nah, contoh hal misalnya airnya terbatas, itu gimana Bu? Karena ini kita berbicara di Batu dulu ya. Kalau di Batu itu kebetulan di lingkungan saya air itu berlimpah. Dan insya Allah tidak pernah kekurangan air di Batu. Jadi kita menggunakan air ya sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Air banyak berlimpah di sini, kita gunakan aja ya sampai kita mungkin lost control ya, mungkin keran dibiarkan menyala begitu. Jadi karena kebutuhan air kita banyak, tapi ketersediaan air kita juga banyak, jadi kita merasa itu kebutuhan sudah tercukupi. Jadi kita mungkin lupa tidak menghemat air begitu. Jadi air ini nggak akan, kalau di Batu itu nggak akan kekurangan air. Jadi ya sudah, gunakan air biasa aja gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau untuk menghemat, karena air ini kalau di sumber mata air itu kan, kalau air mungkin tidak akan berkurang ya, tetapi debit air ini bisa berkurang gitu ya. Jadi misalnya terjadi di atas terjadi penggundulan lahan atau hutan yang penebangan yang tidak ditanami lagi, nah resapan air jadi berkurang. Itu suatu saat mungkin ya, tidak dalam waktu dekat ya, entah tahun-tahun yang akan datang, mungkin di anak cucu kita itu bisa terjadi air debitnya jadi berkurang begitu. Oke, lalu tadi Ibu mengatakan bahwa air bisa debitnya berkurang begitu ya. Berarti kan kita kan sebagai perempuan harus pandai untuk menghemat air gitu. Nah, Ibu sebagai aktivis perempuan dan juga sekaligus aktivis lingkungan perempuan begitu, bagaimana cara Ibu meyakinkan kepada mereka untuk para ibu rumah tangga yang biasanya banyak menggunakan air di rumah untuk agar mereka bisa lebih berhemat gitu? Karena kan juga kita lihat kan juga namanya air kan juga, apalagi di Kota Batu ini kan debitnya kan juga sedikit banyak berkurang begitu ya. Itu gimana? Ya semaksimal mungkin ya, itu tadi, meskipun di Batu ini air berlimpah,
Ibaratnya kalau butuh air mau menggali sumur itu beberapa meter aja udah keluar air gitu ya. Meskipun itu, tetapi karena kita pingin ini jangka panjang di anak cucu kita supaya kebagian air juga, ya sehemat mungkin menggunakan air secukupnya, dalam arti misalkan kita cuci piring atau beraktivitas di dapur, ya air ini secukupnya, itu dalam arti kita cuci piring, ya udah selesai cuci piring ya cepat dimatikan. Mencuci sayur ya secepat mungkin, kalau sudah selesai ya dimatikan, menghematnya begitu. Jadi tidak membuang air secara sia-sia gitu ya. Biarkan udah cucian beli selesai, udah biarkan menyala air, ditinggal ngapain lagi, baru digunakan lagi. Nah itu saya kira tidak bijak menggunakan air begitu. Kalau misalnya untuknya air PDAM juga perlakuannya sama dari yang HIPAM atau PDAM gitu? Mungkin ini perlakuannya berbeda ya. Kalau PDAM karena ada kontribusi yang harus dibayar, kan lebih mahal ya kalau PDAM. Jadi diameterannya berjalan, harganya pun 1 kubiknya juga tidak murah begitu ya. Mungkin orang kalau menggunakan PDAM beda dengan yang menggunakan HIPAM. Kalau HIPAM biasanya karena bayarnya itu ada patokan, misalnya bayar air 10.000 begitu misalnya 1 bulan, karena meterannya pun juga tidak sama dengan yang PDAM tadi, harganya 1 kubiknya juga mungkin lebih murah yang HIPAM. Jadi itu yang membuat masyarakat mungkin aku sementara masih pakai HIPAM jadi bayarnya murah, jadi ya nggak apa-apa menggunakan air gitu. Tapi kalau yang PDAM pastinya akan hematnya itu lebih hemat lagi. Masalah dengan ekonomi tadi, dia harus membayar kontribusinya lebih mahal gitu ya. Itu mungkin masyarakat di situ karena masih merasa menggunakan HIPAM, jadi nggak apa-apa air ini saya gunakan, itu toh bayarnya saya juga masih terjangkau begitu. Kalau dari rekan-rekannya Ibu Yuli yang di aktivis lingkungan perempuan juga apakah seperti itu? Kalau sesama penggiat lingkungan, saya rasa karena punya rasa peduli kepada lingkungan untuk menghemat air. Nah itu mungkin kami sama-sama memanfaatkan air semaksimal mungkin ya, tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di sungai. Itu termasuk salah satu tindakan kita untuk tidak mencemari air begitu ya, supaya air ini mengalir dengan bagus. Mungkin di bawah aliran sungai ini, yang bawah sana itu bahkan air yang ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita yang di atas ini pastinya airnya mesti air yang bersih gitu ya, air dari sumber, menggunakan bahkan untuk nyiram pun juga air itu. Tapi kalau yang di bawah ini bahkan air yang aliran sungai ini sisa buangan kita, mungkin di bawah juga digunakan begitu, tapi kita nggak tahu gitu. Jadi sebisa mungkin untuk dampaknya ke lingkungan khususnya air ya, kita jangan sampai mencemari gitu ya, karena saudara kita menggunakan itu juga gitu. Memang dengan membuang sampah di sembarangan itu Ibu sebagai pengamat juga, ini aktivis perempuan lingkungan, ini juga berdampak ya Bu dengan nanti berkurangnya air di rumah tangga? Berdampak sekali, karena kalau misalnya membuang sampah sembarangan gitu ya, dampaknya akan terjadi kalau saluran tersumbat, bisa jadi banjir. Nah kalau banjir, apa yang terjadi lagi? Saluran air mampet, jadi air bisa mati juga gitu ya. Mungkin matinya bukan karena kekurangan air, tetapi ada semacam pipa-pipa yang harus kena banjir tadi, terputus jadi mati, jadi di rumah tidak bisa dialiri air gitu. Itu dampaknya secara yang kita tahu saat ini gitu ya. Itu takutnya biasanya yang di seluruhnya mana ya Bu ya? Yang kenapa? Adanya penyumbatan itu kalau di rumah tangga? Mungkin karena ini pernah terjadi kemarin ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Itu karena hujan deras, terus debit airnya
di sana nggak ada penahannya, jadi kan langsung istilahnya itu nggak ada pohon-pohon yang menahan air, jadi langsung banjir yang tidak, bukan banjir bandang yang tiba-tiba datang terus kemana-mana, tidak, tetapi di Brantas ini saluran air ini karena hujan yang sangat deras tadi, debit air kan meningkat jadi deras. Nah itu bisa menghantam atau membuat saluran pipa-pipa yang disalurkan ke masyarakat HIPAM tadi itu bisa terputus atau geser begitu. Itu kan bisa jadi air ini putus, terus bisa jadi air HIPAM ini terkontaminasi dengan hujan, jadinya keruh di masyarakat. Kan orang kalau sudah keruh kan nggak menggunakan air, jadinya aduh airnya keruh, nggak jadi digunakan, nggak bisa gunakan untuk kebutuhan konsumsi begitu. Itu jadi dia menunggu supaya air ini yang air hujan tadi sudah lewat dan ini tidak terkontaminasi atau tidak tercampur dengan air hujan, air HIPAM-nya tadi baru bisa digunakan untuk konsumsi. Baiknya ditahan dulu, mau ada yang lewat. Tetap dalam program Acara Ngobrol Santai, usai jeda jangan kemana-mana pemirsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai. Pemirsa, kita berada di segmen yang kedua, masih bersama dengan Ibu Siti Yulaikah atau Ibu Yuli, pemirsa ya. Oke, tadi kita berbincang terakhir di itu Bu ya, ternyata meskipun airnya keruh tapi tak tersumbat masih bisa dipergunakan untuk yang lain ya Bu ya. Contohnya seperti apa itu Bu? Ya buat cuci cuci baju atau buat nyiram tanaman. Itu masih bisa. Itu ya, tapi nggak bisa dikonsumsi begitu iya, ya Bu betul, ya. Oke, itu kan pemicunya karena dari sampah begitu Bu Yuli ya? Enggak murni sampah sih, tadi kan karena untuk hujan ya, jadi tercampur dengan air hujan, jadi nggak bisa dikonsumsi. Kemudian terkait dengan upaya pengelolaan sampah yang ada di rumah tangga itu seperti apa Bu? Pengolahan sampah saat ini memang Kota Batu kemarin pembatasan untuk pembuangan sampah di TPA ya, tempat pembuangan akhir. Nah masyarakat memang perlu adanya edukasi atau sosialisasi ke masyarakat untuk memilah sampah. Nah ada sosialisasi memilah sampah dari rumah. Nah itu sebenarnya harus dilakukan terus-menerus ya, tidak bisa sekarang sosialisasi besok terjadi begitu, tidak. Tapi masyarakat harus diedukasi terus-menerus, bahwasanya mengajak semua lapisan masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah dari rumah. Jadi diawali dari rumah, sampah harus dipilah, ya, dari pilah sampah itu kan ada beberapa macam sampah ya, ada sampah kering, sampah basah, sampah residu, sampah B3 gitu ya ada. Nah ini harus dipilah memang, idealnya dari rumah memilahnya. Jadi supaya ketika nanti tukang sampahnya mengambil itu sudah sendiri-sendiri, dan itu supaya tidak menimbulkan bau. Tapi dari teman-teman aktivis lingkungan perempuan juga sudah menerapkan itu Bu ya? Ya, semua teman-teman, tidak hanya aktivis perempuan saja, semua teman-teman aktivis lingkungan sudah bergerak bersama, juga bersama pemerintah Kota Batu. Kami semua, bahkan kami ada di beberapa titik atau desa yang mengajak kerjasama dengan kami untuk pengolahan sampah. Nah kalau saya sendiri secara pribadi mengajak masyarakat, lingkungan terkecil saya, bahkan nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang lain gitu ya, mengolah sampah dari rumah itu sangat penting sekali, karena awal atau mulanya sampah kan dari rumah, yang terkait dengan masyarakat ya, bukan yang wisatawan ya yang membawa. Ini dari rumah itu, kalau kita sudah memilah sampah dari rumah, saya rasa yang dibuang itu hanya tinggal mungkin 20%-nya. Masyarakat atau lingkungan terkecil adalah keluarga ini tadi, kalau misalnya keluarganya hanya 3-4 orang gitu ya, sampah itu tidak sampai setengah kilo, nggak ada.
Jadi sampah ini kita pilah, ada sampah organik, anorganik, residu, dan B3. Jadi sampah organik itu adalah contohnya sampah sisa makanan. Jadi sisa makanan biasanya kita kan kalau cuci piring itu kan ada sisa-sisa sedikit ya, nasi-nasi atau tulang-tulang atau bekasnya kita masak gitu kan ada, itu namanya kita sampah organik. Jadi kita sendirikan. Terus ada sampah residu. Residu ini sampah yang kita sebagai masyarakat nggak bisa olah. Jadi ya sudah, kita itu biar urusannya pemerintah. Begitu. Jadi misalnya kayak apa? Kayak bungkus plastik yang aluminium foil, terus styrofoam itu nggak bisa diolah lagi. Kalau mungkin dibikin kerajinan ada sih, tapi terbatas gitu ya. Terus sampah B3 yaitu bahan berbahaya dan beracun, bau berbahaya dan beracun. Nah, itu ada disendirikan. Jadi itu tidak boleh dicampur. Nah, kenapa sampah itu berbau? Karena sampah itu dicampur jadi satu, jadi menimbulkan bau. Tapi kalau sampah kita sendirikan itu tidak akan menimbulkan bau. Nah, penanganannya bagaimana? Sampah yang organik kita bisa bikin untuk komposter atau pakan ternak, bisa unggas, bisa juga maggot. Nah, terus untuk residu dan B3 ini ya, ini akan disendirikan. Kalau B3 ini biasanya diambil oleh pemerintah. Ada box-box sendiri, biasanya di kantor-kantor desa atau kelurahan itu disediakan khusus B3. Jadi dimasukkan di situ, diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup. Gitu. Berarti upaya pengelolaan sampah yang salah di lingkungan rumah tangga itu nanti akan berpengaruh dengan kualitas air. Bisa jadi karena mungkin masyarakat yang tidak mengolah sampah tadi, tidak memilahnya, tidak mengolahnya, karena mungkin ada kendala lagi, tukang sampahnya belum diambil, jadi merasa terganggu dengan adanya sampah di rumahnya. Aduh, ini kok tidak diambil-ambil sama tukang sampah, ya sudah, supaya di lingkungan saya bersih, saya buang aja ke sungai. Nah, itu kebanyakan gitu. Saya juga pernah melihat sih, melihat ada beberapa orang oknum ya yang tiba-tiba melempar sampahnya ke sungai. Itu dilempar gitu aja seolah-olah tidak merasa bersalah. Sudah, kalau di sungai kan kita buang hilang, tapi dampaknya kan membuat sungai ini jadi tercemar, kualitas airnya juga jadi buruk. Apalagi kalau membuang sampah itu, misalnya sampah diapes, itu kan sangat akan menimbulkan pencemaran karena bakteri yang ada di diapes tadi kan, bakteri E. coli yang menyebabkan air, kualitasnya air jadi buruk, jadi tidak bisa dikonsumsi atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, kalau Ibu sebagai aktivis lingkungan perempuan ini, caranya mengetahui bahwa air itu berkualitas atau tidak itu dari mana, Bu? Kan pasti Ibu kan juga sudah seringkali melihat yang dan juga sudah pernah mendapatkan informasi tentang itu ya, Bu. Yaitu kalau di rumah tangga itu yang seperti apa sih, Bu? Biasanya Mbak, ini kalau kan ada Dinas Kesehatan. Biasanya kalau kita sebagai pelaku usaha atau UMKM ya, usaha di rumahan, itu kalau kita mau pengurus PIRT untuk melegalkan produk kita, itu biasanya Dinas Kesehatan akan datang ke kita, itu bahkan air pun akan dites. Jadi air ini layak enggak untuk kebutuhan membuat suatu produk atau untuk digunakan mengolah makanan tadi itu. Jadi itu harus ada lab tersendiri. Jadi Dinkes itu yang melakukan. Itu kalau dia yang punya home industry di rumahnya begitu ya. Tapi kalau bagi ibu-ibu rumah tangga biasa di rumah, biasanya ada Dinas Kesehatan punya program berapa bulan atau tahun ya, saya kurang paham. Itu ada pengetesan air itu di lingkungan
rumah tangga, tapi itu secara tidak dilakukan per rumah tangga, tetapi dilakukan dengan ada sampel gitu loh. Jadi misalnya aliran yang ini, sumber ini, itu ada tes sendiri begitu. Lalu peran ibu ketika ada dari instansi datang untuk ke lingkungan rumah tangga itu seperti apa Bu ketika mereka melakukan pengetesan air, kualitas air begitu? Ya kami sangat senang ya tentunya, karena apa? Kita jadi tahu air ini layak untuk kita konsumsi atau tidak begitu. Jadi nanti Dinkes akan memberitahukan setelah pengetesan tes labnya itu keluar, Bu ini airnya kalau diminum secara langsung ini tidak bisa, ini harus direbus dulu, harus begini dulu. Nah itu ada pemberitahuan dari Dinas Kesehatan. Gitu. Oke, biasanya pemberitahuannya berapa lama setelahnya pengetesan air itu Bu? Air itu layak atau tidak, seperti apa? Itu tergantung dinas sih, saya kurang paham juga gitu ya. Tergantung dinas sendiri yang memberitahu. Mereka sudah mungkin karena mereka banyak juga ya yang di itu, jadi kan pemberitahuannya mungkin bergantian gitu ya. Baik, Ibu ini mau ada yang lewat, tetap dalam program acara Ngobrol Santai, usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, kembali Anda bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai. Kita menuju ke sesi yang ketiga pemirsa. Saya masih bersama dengan aktivis lingkungan perempuan mereka lain pemirsa ya. Ya Ibu, tadi perbincangan kita tersendat yang itu ya, ternyata ada beberapa tes air ya untuk melihat bagaimana kualitas, apakah air itu layak atau tidak dikonsumsi seperti itu ya. Ternyata harus melalui beberapa tes begitu. Nah, lalu menurut pemantauan Ibu yang selama ini Ibu lihat, apakah Ibu masih melihat masyarakat kita ini masih memanfaatkan sungai sebagai sarana untuk mencuci, mandi atau MCK begitu? Memang kalau saat ini sudah jarang ya, hampir tidak ada, tapi masih ada, tapi hampir tidak ada masyarakat yang menggunakan itu, menggunakan MCK. Tapi dulu kalau dulu itu terbuka ya, misalnya ada aliran sungai kayak Berantas itu orang udah mandi ya, ini di situ semua. Kalau sekarang itu saya rasa ada yang agak ditutupi gitu loh, jadi seperti MCK umum, padahal ini aliran sungai tapi dikasih tutup gitu loh, jadi nggak kelihatan gitu ya. Ada di beberapa desa sih seperti itu ya. Ya makanya seperti itu, tapi itu kan akibatnya kalau mandi saja mungkin masih pencemarannya tidak terlalu, tetapi kalau sudah buang air besar itu saya rasa akan sangat mencemari sebenarnya begitu ya. Tapi itu perlu pemahaman dan mengedukasi masyarakat, itu harus terus, tidak sekali dikasih tahu sudah besok enggak gitu, itu masyarakat akan itu kan kemarin sosialisasi, sekarang udah nggak apa-apa gitu, tapi harus terus menerus begitu. Berarti harus memberikan pemahaman begitu pada mereka untuk kadang kan juga Ibu kan masih melihat budayanya masyarakat di Batu ini masih ada yang menggunakan air di sungai untuk MCK begitu. Kemudian kita harus memberikan pemahaman ini untuk bagaimana menggunakan MCK yang bagus ketika mereka mungkin lagi di sungai begitu ya. Ini apakah sempat ada mengalami kendala begitu ketika mereka memahami mereka? Iya, sebenarnya sih sudah tidak menggunakan MCK di sungai sembarangan gitu ya. Tetapi banyak masyarakat yang belum memiliki namanya sepiceng. Jadi seolah-olah dia punya kamar mandi, punya MCK sendiri, tapi pembuangnya masih di sungai. Jadi begitu, itu sekarang seperti itu gitu ya. Tidak langsung di sungainya, tetapi di rumah, tapi alirannya tetap ke sungai, kan sama aja gitu loh. Itu sih yang banyak sekarang, dan memberi masukan masyarakat situ tuh memang tidak mudah, karena apa, mereka pastinya begini, aduh kalau saya harus bikin kamar mandi, bikin sapi tank, saya harus bongkar, saya harus mengeluarkan biaya lagi. Nah itu yang mereka tidak mau itu, dan itu perlu pemahaman yang hati-hati, dan itu terus menerus. Nah itu kadang-kadang ada yang harus yang memberitahu ini sebenarnya harus orang ini. Jadi ini orang, supaya orang ini kalau misalnya
oh Pak, ada Pak Ustadz atau tokoh masyarakat yang disegani. Nah, mungkin itulah orang yang akan dianut. Kalau kita masyarakat biasa, apalagi saya mungkin sebagai sosok perempuan aja, halah wong wedok, kamu tahu apa tentang ini, babano, nah seperti itu. Jadi tidak menggunakan MCK secara umum, tapi MCK-nya ada bangunannya, tetapi salurannya tetap ke sungai. Gitu. Itu yang fenomena saat ini. Gitu. Kalau untuk pemahamannya hati-hati, maksudnya untuk memberikan pemahaman kepada para tokoh-tokoh masyarakat di situ, maksudnya atau gimana? Enggak, orang ini kan kadang-kadang lah, sampean kalau saya tidak membuang salurannya tidak ke sungai, sampean mau tah membangunkan saya ini, begitu, membuatkan saya sapiteng, mau enggak? Kayak gitu. Loh, misalnya kita ngasih tahu, iya ini nanti dampaknya begini. Nah, itu biasanya orang kalau misalnya tokoh masyarakat yang ngasih tahu, yang memberitahu orang tersebut itu akan lebih dianut. Oh iya, ternyata begini. Kalau Ustadz atau tokoh masyarakat yang ngasih tahu mungkin lebih dianut. Kalau kita yang ngasih tahu itu kebanyakannya, yo gak apa-apa mbak, aku nggak buang nang sungai, tapi aku gak eno sapideng. Nah seperti itu dari jawabannya. Iya, jawabannya seperti itu. Kebanyakan begitu sih. Kemudian ketika dijawab seperti itu, ibu dengan teman-teman perempuan gimana akhirnya? Memang itulah tantangannya ya. Jadi ya baik, kamu tantangannya seperti ini, jadi ya kita akan lakukan lagi. Kalau memang dia mau istilahnya manut, kalau bahasa Jawanya itu manut sama orang-orang tokoh masyarakatnya ini, ya kita ke tokoh masyarakat tersebut minta bantuan lah, Pak ini supaya orang ini begini-begini, dikasih tahu kendala kami seperti ini. Nah itu bantuan, kita minta bantuan seperti itulah, itu yang kami lakukan. Iya, berarti ketika kapan hari itu Ibu Yuli terakhir di Beli Tanjung, ya itu ngapain Bu dengan teman-teman Sabar Pungli? Kemarin sama teman-teman Sabar Pungli dan juga sama anak-anak SDK sama anak SDK Sang Timur, memperingati Hari Air kemarin itu, memperingati Hari Air, mengajak anak-anak SD ini untuk belajar merawat air. Ya, di Beli Tanjung itu kan ada sumber air. Jadi ini memberikan edukasi kepada anak-anak supaya merawat air. Ini ada sumber air. Sumber air ini adalah untuk kebutuhan kehidupan manusia. Jadi di lingkungan ini meskipun bersih tapi ada ya sedikit kotor gitu, harus tetap dirawat. Meskipun tidak terlalu kotor tapi dirawat. Jadi anak-anak kita ajak nyemplung kali tadi itu, nyemplung di sumber itu untuk membersihkan lingkungan sumber mata air itu. Jadi diajak bersih-bersih di sungai itu. Berapa hari buat itu kegiatannya itu? 1 hari nggak ada mbak, cuman mungkin 2-3 jam. Berarti secara umum untuk tujuannya apa Bu, untuk mengajak teman-teman SDK itu untuk bersih-bersih nyemplung kali, apa tujuannya? Nah itu anak-anak, supaya anak-anak ini juga menjaga dan merawat air. Jadi sejak dini kita ajak untuk berkegiatan bersama-sama supaya anak-anak ini nanti ketika dia beranjak dewasa atau nanti dia bahwa air adalah sumber kehidupan dan itu perlu dirawat, dan penggunaan air juga harus kita ajari juga ya. Jadi air ini meskipun di sini berlimpah tetap harus digunakan seperlunya. Jadi ya menghemat air itulah begitu. Jadi anak-anak ini akan merasa, oh iya air ini harus kami jaga juga, terus kebutuhannya ini karena untuk kebutuhan kehidupan, jadi menggunakan sehemat mungkin begitu anak-anak seperti itu. Terus sampah-sampah juga merasa di lingkungan, oh tidak boleh ada sampah atau kotoran di sekitar sumber mata air, karena sumber mata air ini adalah akan digunakan untuk kehidupan tadi, nah untuk konsumsi kita minum, masak, untuk kebutuhan yang lainnya. Ternyata berarti dari kebiasaan sehari-hari juga berpengaruh dengan kualitas air di rumah tangga itu Ibu ya. Oke. Setelah itu nantinya apalagi kegiatannya Bu dengan teman-teman perempuan, karena kita menjaga lingkungan itu tadi ya, ada teman-teman punya mengolah limbah tadi, yaitu dengan mengolah sampah, ada bank sampah juga.
Jadi teman-teman lingkungan, terutama ini kan ibu-ibu gitu ya. Jadi ibu-ibu ini menjadi penggiat lingkungan. Salah satunya mereka menjadi penggiat bank sampah. Jadi di Kota Batu ini setiap RW pasti ada bank sampahnya. Jadi mereka jadi selain jadi penggiatnya, tapi jadi nasabahnya juga. Jadi mereka memilah, oh sampah mana sih yang layak untuk dijual, sampah mana sih yang layak untuk digunakan untuk komposter, yang pakan ternak, yang kering, sampah kering kayak kardus itu kan banyak, mungkin banyak sekali tukang rombeng lewat itu loh Mbak biasanya. Nah itu supaya tidak dirombengkan, jadi tapi ditabung. Nah ditabung di bank sampah tadi. Ini mau ordernya Mas, Ibu sabar-sabar dulu ya. Oke. Tetap dalam program Acara Ngobrol Santai, Isa Jeda Bisa, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai pemirsa ya. Ya ini berarti ini kegiatannya Ibu Yuli ini di bidang perempuan lingkungan ini banyak sekali ya Bu ya. Tentang air, tentang sampah. Apalagi Bu sekarang yang sedang Ibu geluti ini Bu? Selain mengajak ibu-ibu untuk berperan aktif di bidang lingkungan yaitu pengurangan sampah, itu memilah dari rumah tadi, ada bank sampah, dan juga kami dan teman-teman ada namanya komunitas namanya Kudu. Jadi komunitas daur ulang, usaha daur ulang. Jadi mengolah limbah kembali gitu ya. Jadi yang ada bank sampah, sampah-sampah misalnya kayak kardus, plastik itu dimasukkan bank sampah. Nah, bank sampah ini kapan dibukanya gitu ya. Jadi biasanya kami 1 bulan sekali. Jadi sampah setelah dikumpulkan, dipilah, distorkan ke bank sampah. Nah, ada tabungannya ini, bisa diambil langsung, bisa ditabung nanti ketika mau lebaran. Biasanya bulan puasa itu kita bagi. Nah, bank sampah itu kita jadikan nominal uangnya ini nanti diambilnya ketika kita puasa. Nah, jadi itu. Terus ada juga yang misalnya limbah kan banyak Mbak ya. Ada plastik, ada kertas, ada macam-macam lah, ada kain, perca. Nah, kami akan olah itu. Ada teman-teman yang namanya di komunitas itu tadi, komunitas usaha daur ulang. Jadi teman-teman ada yang konsen dibikin kertas semen, itu mau dibikin, ada bikin baju, ada dibikin kerajinan handicraft gitu ya. Terus kalau saya ngolah limbah dari kain perca jeans yang sudah tidak dipakai, itu saya bikin dompet, tas, rompi atau outfit gitu ya, itu saya bikin kayak gitu. Jadi pengurangan itulah ibu-ibu berada di situ gerakannya, mengolah limbah menjadi berkah begitu. Itu sih Mbak. Berarti Kudu banyak ya yang dikerjakan ya? Banyak. Teman-teman juga karena ini komunitas, jadi banyak teman-teman yang punya talenta masing-masing gitu. Tapi juga mereka juga sudah, teman-teman Kudu juga sudah pernah diedukasi oleh ibu ya tentang pentingnya menghemat air di rumah tangga itu sudah. Iya, karena mereka merasa lingkungan adalah tempat, kalau kita pengen lingkungan nyaman, jadi lingkungan kan harus bersih, terus kebutuhan utama, kebutuhan dasar, apalagi sebagai perempuan air ada kebutuhan utama. Nah itu, kalau saya membuang sampah sembarangan dampaknya ke air tanah nanti, mungkin tidak sekarang tapi ke anak cucu kita. Nah, jadi teman-teman merasa itu bagian dari kebutuhan bersama. Jadi saya merasa punya kewajiban untuk 1 menghemat air, 2 mengolah limbah menjadi berkah itu tadi. Terus dampak lingkungan, kalau sudah kita mengolah sampah tadi bersih, jadi tercipta lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat tentunya begitu. Nah ini dari teman-teman Kudu apakah sama ibu dilibatkan juga di Sabar Pulih?
di lingkungan? Kalau kita dilibatkan itu tidak sih Mbak, tapi kami punya slogan di Sabers Pungli itu kober dan pelaur bahasa Jawanya itu. Jadi siapa yang kober, siapa yang mau gitu loh. Itu aja sih. Kita enggak ayo ikut gitu enggak, tapi yang kober yang mau gitu, teman-teman. Jadi tidak ada paksaan gitu. Tapi ternyata banyak ya Ibu, nggak hanya di lingkungan, tapi juga atau penggiat lingkungan juga, kemudian kudu juga. Apalagi nih Bu yang belum ini Bu ya. Kalau kudu ini kan secara ekonominya Mbak. Jadi sampah itu ternyata meskipun dampaknya buruk, tetapi kalau kita olah akan menjadikan dampak ekonomi gitu loh. Jadi kita bisa mendapatkan ekonomi dari, meskipun itu dari sampah gitu ya. Kayak tabungan tadi. Tabungan kan kita mengumpulkan sampah ke store bank sampah, ternyata ada uangnya. Lumayan loh itu kalau setiap kalau kita rajin 1 tahun itu saya biasanya dapat ya 150.000 sampai 200. Bahkan ada teman-teman yang memang mereka rajin gitu ya, kardus-kardus dikumpulin tuh bisa dapat sampai 700.000 dari sampah gitu ya. Jadi banyak sekali ternyata ini agendanya setelah ini ya mungkin ya Bu ya. Oke. Nah, Bu, lalu kalau soal air lagi nih ya, ini kira-kira gimana sih Bu caranya kita meyakinkan ke para ibu-ibu di rumah ini untuk bisa menghemat air gitu? Yang benar tuh gimana sih? Iya, itu tadi memang itu tantangan kami ya. Jadi karena di Batu ini air masih berlimpah, jadi kita agak susah mengajak masyarakat untuk menghemat, itu agak susah. Karena air berlimpah di sini merasa masih terlampaui atau tercukupi dan kita masih bisa membayar ibaratnya begitu, masih bisa terjangkau, itu memang agak susah. Tapi paling tidak ya tetap kita mengajak atau mensosialisasikan bahwa mari kita selalu ya semaksimal mungkin untuk menghemat, menggunakan air secara bijak dan menggunakan air yang ya seperlunya gitu. Itu memang harus terus-menerus Mbak. Nggak bisa kalau cuman sekali udah Bu, ayo gunakan air, hemat ya, hemat air, itu aja susah. Tapi harus terus-menerus itu dilakukan di setiap, misalnya kayak pertemuan RT, pertemuan RW atau pertemuan di lingkungan kecil gitu. Biasanya yang sering Ibu edukasinya di lingkungan mana, RT RW atau gimana? Ya sih, di lingkungan terkecil adalah terutama mungkin langsung mengena itu adalah di RT. Itu lebih mengena karena berhadapan langsung dengan pelaku ya istilahnya seperti itu. Kalau kebetulan saya juga di PKK kota, jadi kalau itu kan bisa menyampaikan ke PKK kan kecamatan ke desa ke dusun ke RW ke RT. Nah itu secara turunannya begitu. Cara turunannya ya. Oke, baik. Berarti kalau untuk yang sebetulnya itu memang harus dari diri sendiri Bu yang bisa Betul. seperti itu ya. Kalau dari Bu Yuru sendiri gimana, kesulitan nggak? Bisa memanage air di rumah gitu? Iya sih, kadang-kadang kita manusia biasa ya, kadang-kadang lupa juga. Tetapi saya merasa karena saya kalau dulu itu HIPAM yang nggak ada meterannya, jadi nggak terukur. Kalau sekarang ada meterannya, dan saya merasa sekarang saya air masih berlimpah. Tapi bagaimana nanti kita mau meninggalkan apa ke anak cucu kita? Ya meninggalkan warisan yang air yang bersih, lingkungan yang bagus, lingkungan yang sehat. Nah itu saya rasa itu. Banyak hal ya cerita hari ini ya Bu ya. Oke, itu mungkin mau ada yang disampaikan ke pemirsa Dharma TV yang di rumah? Kalau saya mari kita menjaga lingkungan kita, keluarga, lingkungan sekitar menjadi lingkungan yang bersih dan sehat, tidak membuang sampah sembarangan dan menggunakan air secara bijak. Itu aja mungkin cukup. Kalau tentang perempuan gimana Bu? Biar mereka bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan air di sehari-hari begitu. Iya, memang perempuan membutuhkan air lebih banyak. Jadi ya kita gunakan air
maksimal seminim mungkin. Maksud saya menggunakan air seperlunya yang kita gunakan itu, dan kita supaya tidak mencemari air, jadi membuang limbah atau sampah kita ya sesuai dengan jenisnya. Jadi kalau misalnya perempuan ada kita menggunakan waktu kita sebagai kodratnya perempuan ya haid nifas itu ya kita menggunakan kalau bisa yang bisa dipakai ulang. Nah, kalau tidak semaksimal mungkin kita buang di tempat yang semestinya. Jadi tidak sembarangan dibuang di sembarang tempat. Oke, terima kasih Ibu Yuli atas waktunya hari ini tentang peran perempuan dalam kelestarian air di lingkungan rumah tangga hari ini pemirsa ya. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, saya Anti dan kru petugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih, selamat aktivitas dan sampai jumpa.